Katanya PSBB mau dilonggarin ya? Dan katanya kita akan berdamai dengan virus COVID-19 dan menjalani hidup ala new normal. Kalau kata Pak Mahfud MD sih, kita nggak bisa terus-terusan karantina di rumah. Kita nggak bisa terus-menerus dikurung di rumah. Kita harus kembali beraktivitas. Kata Sri Mulyani sendiri sebagai Menteri Keuangan, Indonesia bisa saja menghadapi kontraksi ekonomi hingga minus 0,5% hingga akhir tahun. Dan diprediksi bakalan banyak terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,89 juta jiwa dan angka pengangguran baru bertambah jadi 2,92 juta jiwa. PSBB, lockdown, karantina, social distancing benar-benar telah memukul mundur perekonomian di Indonesia. Banyak pengusaha pun mengeluh bahwa mereka hanya mampu bertahan sampai bulan Juni saja. Setelah itu, mereka bisa saja bangkrut, tutup, dan melakukan PHK besar-besaran. Tidak sampai bulan Juni pun, sudah banyak perusahaan yang bangkrut dan mem-PHK sejumlah karyawan mereka. Di awal Mei saja, sudah tercatat 1,7 juta lebih karyawan mengalami PHK akibat pandemi. Jika PSBB terus diberlakukan, tentu jumlah pengangguran dan angka kemiskinan akan terus meningkat. Mungkin karena ini kali ya, pemerintah akhirnya melonggarkan PSBB. Mungkin maksudnya biar orang-orang kembali beraktivitas kembali sehingga roda perekonomian kembali berputar. Ya, walaupun dengan protokol new normal sih. Apa saja sih protokol new normal yang nanti bakal diterapkan setelah PSBB diperlonggar? Yang pertama, social distancing tetap diberlakukan. Kalau dulu kita kerja kantoran, mejanya bisa berjejer berdekatan, sekarang nggak boleh lagi. Jarak satu karyawan dan karyawan lain minimal 1 meter. Tentunya ini bakal memakan lahan kantor banyak banget. Karyawan yang tidak kebagian tempat akan dipekerjakan dari rumah alias tetap WFH. Yang kedua, teknologi akan menjadi sangat digunakan untuk new normal. Meeting online, menyimpan berkas pekerjaan dalam sistem cloud, koordinasi dengan tim secara online akan menjadi hal yang biasa terjadi. Ini akan menjadi seleksi alam. Perusahaan yang mampu beradaptasi dengan teknologi akan survive. Yang ketiga, banyak instalasi wastafel cuci tangan dan persediaan hand sanitizer di mana-mana. Yang keempat, karyawan bekerja sambil menggunakan masker. Yang kelima, pembelian barang secara online akan terus meningkat. Pemasaran offline berkurang, dan perusahaan harus bisa melayani customer mereka via internet dan mengantarkan barang yang mereka jual ke pelanggan dengan sistem kurir. Perusahaan yang tidak bisa go online tentunya tidak akan mampu beradaptasi. Yang keenam, jabat tangan tidak akan lagi ada, apalagi cipika-cipiki dan berkumpul dalam satu tempat yang penuh dengan manusia. Seminar dan workshop menjadi online semua, jabat tangan diganti dengan namaste. Dari pemaparan di atas, kita sudah bisa melihat perusahaan harus go online dan mampu memanfaatkan teknologi. Tapi pertanyaannya, apakah semua perusahaan sudah go online dan menggunakan teknologi? UMKM di Indonesia saja, menurut data dari Kominfo tanggal 15 Maret 2020, baru 9,4 juta UMKM dari total 60 juta UMKM yang sudah go online. Ini artinya baru 15,7% yang sudah bisa online. Lainnya masih melakukan bisnis secara offline dan konvensional, belum memanfaatkan teknologi. Nah, padahal 60% perekonomian Indonesia disumbang oleh UMKM loh. Jika 84,3% UMKM saja belum bisa online dan memanfaatkan teknologi, bagaimana nanti mereka bisa survive dengan new normal? Sampai ada yang bilang, daripada duit negara boros buat program kartu prakerja, mending buat pemberdayaan UMKM saja deh. UMKM jelas membuka lapangan pekerjaan. Kalau kartu prakerja, habis selesai ikut program, orang-orang pada cari kerja kemana kalau UMKM-nya banyak yang tidak bisa bertahan selama pandemi corona? Karena itu, kalau menurut aku sih, jangan cuma tenaga kerja terdampak corona saja yang dapat program bantuan dari pemerintah. Tolong dong, perhatikan kelangsungan UMKM Indonesia ini. Masih banyak loh UMKM yang nggak ngerti bagaimana caranya bertahan selama pandemi corona. Daripada cuma ngadalin program kartu prakerja, mending pemerintah juga bikin program seperti ini deh buat para UMKM. Yang pertama, kasih stimulus permodalan untuk menjalani new normal. Banyak UMKM kehabisan cash gara-gara corona. Jika tidak ada uang tunai lagi untuk menjalankan usaha, bagaimana UMKM bisa melanjutkan bisnisnya? Ya harus disuntik modal lagi dong. Tapi jangan langsung disuruh mencicil pokok dan bunganya. Kasih penundaan dulu paling tidak selama 6 bulan. Jadi UMKM ada waktu untuk memutar modal mereka. Yang kedua, jangan cuma dikasih suntikan modal, tapi ajari mereka juga untuk beradaptasi dengan new normal.
Kalau pemerintah bisa bikin program kartu prakerja yang menghabiskan dana 5,6 triliun rupiah, yang setelah program juga para karyawan bingung mau cari kerja kemana. Pemerintah sebaiknya bikin program juga bimbingan UMKM menghadapi new normal akibat corona. Biayanya yakin deh nggak semahal kartu prakerja yang kata sebagian netizen sama kayak ngerampok negara itu. Dan lebih bermanfaat karena langsung berdampak bisa membuka kembali banyak lapangan kerja yang tutup akibat corona. Buat sebuah platform pelatihan online khusus UMKM. Ajari UMKM ini caranya bisa mengonlinekan usaha mereka. Buat kurikulum seperti persiapan UMKM Go Online, membuat website untuk memasarkan produk mereka secara online, memasarkan produk secara online melalui sosial media, memasarkan produk secara online lewat e-commerce, memasarkan produk secara online lewat search engine, tutorial beriklan di Facebook dan di Instagram, tutorial beriklan di Google, cara mempromosikan produk via YouTube, strategi membentuk tim penjualan online, strategi bekerja online dengan tim, cara mendisplay produk yang baik di internet, cara membentuk pasukan reseller dan distributor secara online, dan masih banyak lagi. Yakin deh, kurikulum di atas pasti bisa membantu UMKM untuk bisa menjangkau pelanggan sebanyak-banyaknya dari customer mereka yang berpindah ke online shopping. Denyut nadi sebuah bisnis kan dari penjualan produk. Ajari UMKM saja supaya bisa menjual produk mereka sebanyak-banyaknya menggunakan teknologi. Buat yang produknya masih terkendala di desain dan kualitas, tambahkan saja pelajaran membuat produk yang kekinian. Buat dalam video tutorial atau webinar yang diupload dalam satu platform. Kerjasama saja dengan influencer bidang bisnis yang biasa membuka pelatihan online seperti di atas. Jangan kerjasama sama mantan staf khusus lagi. Nanti budgetnya dimahal-mahalin lagi, tapi materinya banyak yang protes katanya kurang berbobot. Yang ketiga, sediakan mentor untuk para UMKM dari praktisi-praktisi yang berpengalaman. Bisa ambil dari murid-murid para influencer yang pernah ikut kelas, yang dibuat influencer sendiri dan sudah pernah praktek. Fungsi mentor ini adalah mendampingi UMKM, supaya UMKM bisa bebas bertanya jika mendapatkan kesulitan dalam mempelajari materi yang ada di kurikulum. Kasih jangka waktu, misalnya 6 bulan. Yang keempat, perlancar suplai bahan baku untuk UMKM. Jika UMKM ada yang mau impor bahan baku, jangan dihalangi dulu. Permudah izin impor untuk batas waktu tertentu. Kalau pakai kurikulum di atas, nggak semahal kartu prakerja kok. Coba kita buat budgeting kasarnya ya. Kerjasama dengan influencer bisnis yang biasa buat online course sesuai kurikulum plus pembuatan materi pembelajaran kira-kira 300 miliar rupiah. Gaji mentor selama 6 bulan kira-kira 50 miliar rupiah. Website dan hosting untuk platform kira-kira 200 miliar rupiah. Gaji admin dan teknisi selama 6 bulan kira-kira 10 miliar rupiah. Biaya humas dan promosi kira-kira 300 miliar rupiah. Total kira-kira 860 miliar rupiah. Nggak sampai 1 triliun kok. Apalagi 5,6 triliun. Jauh lebih murah kan daripada biaya kartu prakerja. Padahal kalau pakai program ini akan banyak UMKM yang bisa bertahan dengan new normal. Sehingga mereka bisa membuka kembali lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Kalau kartu prakerja kan masih bingung lagi tuh. Habis ikut program, kemana dong harus melamar kerja kalau perusahaan banyak yang gulung tikar dan kurang dapat perhatian pemerintah? Jangan cuma dikasih kucuran modal kur melulu, tapi nggak diajarin caranya bertahan. Ini sama kayak ada orang yang lagi naik kapal, tapi nggak dikasih tutorial gimana cara pakai pelampung penyelamatan. Waktu ada badai dan kapalnya tenggelam, orang yang naik kapal ini dikasih pelampung sama regu penyelamat. Tapi dia nggak tahu caranya pakai pelampung yang benar, ya sudah pasti makin tenggelam lah. Jangan sampai deh kisah ini berlaku juga buat UMKM kita. Yuk share video ini, siapa tahu didengar sama Pak Jokowi dan Kementerian Koperasi dan UMKM.